hari ini kita semua dapat melaksanakan kembali ya PA pendidikan anggota yang diselenggarakan oleh PD Persisri Kabupaten Garut. Nah, insya Allah untuk kita semua ya, mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan jalan-jalan surganya Allah, sebagaimana yang dalam salah satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallah, pasti Allah akan mudahkan lahu baginya bihi, dengan mencari ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Nah, bismillah. Untuk kesempatan kali ini insya Allah materinya saya akan melanjutkan ya dari Ibu Nende, yaitu tentang akhlak terhadap Allah dan akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mohon maaf ya untuk materinya namanya gitu ya, namanya beres sanet kene tacan ka awas kusim kuring ge, tapi orang sami-sami awas ya lah. Bismillah. Nah, di sini ada salah satu materi ya tentang akhlak terhadap Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketinggal ibu-ibu. Terus ketinggal materina, Bu? Ente Bu, tak Acan. Atas Bu, katingal. Atas tacan? Atas katingal. Atas katingal Bu. Oh, atas ya. Baik. Yang belum mungkin boleh digeser-geser ya. Nah, di sini Sudah akhlak Bu. itu sendiri bahwa Pengertian ahliat ya, menurut Imam Al-Ghazali bahwa akhlak itu kondisi kejiwaan yang permanen. Kalau dalam teks Arabnya hayatun lin nafsi rasikhatun ya, bahwa di sini keadaan ini memungkinkan seseorang melakukan tindakan itu alami gitu ya, tanpa dipaksa atau dibuat-buat. Isinya kayak akhlak itu kan ketika misalnya seseorang mendapati dompet misalnya di tengah jalan, kalau yang akhlaknya sudah bagus kan gak dipikir lagi, misalnya itu ambil jangan misalnya, jadi secara spontan saja misalkan dilakukan. Nah, di sini menurut pandangan Imam Al-Ghazali bahwa akhlak itu bukanlah sesuatu yang secara alamiah ya pada seseorang. Jadi akhlak itu sesuatu yang harus dilatih gitu. Jadi harus riyadhah, harus latihan dulu ya kalau dalam bahasa Imam Al-Ghazali, dengan riyadhah, dengan latihan-latihan yang tidak bisa serta-merta gitu ya. Kita misalnya berakhlak baik, misalnya kita memiliki karakter atau akhlak disiplin, tanggung jawab, atau sidik, jujur, misalnya, itu semua itu harus dilatih. Nah, kepada siapa kita harus berakhlak? Di antaranya di sini ya, kepada Allah dan Rasulullah yang akan dibahas hari ini. Nah, di antaranya akhlak terhadap Allah itu bahwa Allah ya, Sang Khalik, bahwa hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Nah, di sini saya skip ya karena memang ini hanya kumpulan slide dan tidak semua akan dibahas. Nah, di sini ada macam-macam akhlak kepada Allah itu, ada beberapa pendapat ya. Nah, di sini pendapat pertama dari Imam Al-Ghazali, nanti ada pendapat yang lain bahwa akhlak terhadap Allah itu apa saja. Di antaranya di sesi pertama, akhlak terhadap Allah itu adalah, yang pertama adalah beribadah. Nah, tentu saja ya, berzikir, bertawakal, tawadhu, bersyukur, bertakarub, dan bertaubat. Sebentar, itu ya sekannya orang di heula, orang di mute heula. Itu sebenarnya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ini versinya Imam Al-Ghazali, bahwa diantaranya akhlak terhadap Allah itu beribadah, kemudian berzikir, tawakal, tawadhu, bersyukur, kemudian taqarrub, dan bertaubat. Nanti ada versi yang lain, misalnya versi yang lain diantaranya seperti apa. Nah, kemudian nah ini nggak usah ya, tadi udah. Nah, ini yang pertama adalah beribadah.
Jadi akhlak pertama terhadap Allah ya, ini dalam versi ini yaitu beribadah. Nah, beribadah itu sendiri adalah merendahkan diri, tunduk ya, al-khudu, kemudian ta'ah, patuh ya terhadap aturan-aturan agama. Dalam istilah syar'i, ibadah itu adalah pokoknya mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan kita, perbuatan, baik yang tersembunyi maupun yang lahir. Misalnya contoh beribadah, baca Quran ya, kemudian sholat, cinta kepada Allah dan Rasulullah, kemudian berzakat, saum, pokoknya hal-hal seperti yang sudah kita lakukan ya, misalnya jihad melawan orang kafir, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu adalah bagian dari beribadah. Kemudian yang kedua adalah akhlak terhadap Allah versinya Imam Al-Ghazali, yang kedua adalah zikir. Zikir itu adalah mengingat Allah ya. Jadi pokoknya segala sesuatu bentuk aktivitas yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, misalnya dalam surah Al-Ahzab ya, ayat 41. Nah, boleh dibaca ya, misalnya Al-Ahzab ayat 41. Nah, di sini bahwa di surah Al-Ahzab ayat 41, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, uzkurullah, berzikirlah ya, ingatlah kepada Allah, zikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi di antara akhlak kita terhadap Allah ya, supaya keimanan kita semakin kuat dan tidak terpengaruh ya dengan cercaan orang-orang musyrik, Yahudi, munafik kepada Rasulullah. Maka di sini Rasulullah ya, ini ayat ini ketika Rasul nikah ya dengan Zainab, Allah berpesan bahwa wahai orang beriman, ingatlah kepada Allah kapan dan di mana saja, dan mengingat di dalam hati maupun di zikir di lisan sebanyak-banyaknya, agar kalian merasakan kehadiran Allah. Nah, jadi dalam hal ini akhlak kita terhadap Allah, sejauh mana kita berzikir ya, mengingat Allah dalam keseharian kita. Jadi kalau dalam surah Al-Ahzab kita diingatkan uzkurullaha dzikran katsira, bahwa zikir sebanyak-banyaknya ya, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian juga di surah Al-Baqarah ya, ayat 152, bahwa ayat 152, mohon maaf ya belum dimasuk-masukkan, asara rusuh gitu nya, namanya beres. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah aku, azkurkum, pasti aku pun akan mengingatmu ya. Ketika kata Allah ya, fadhkuruni, ingatlah aku, adzkurkum, aku pasti akan ingat kalian, washkuruli wala takfurun. Jadi sudah seharusnya bahwa kita ya selalu mengingat Allah, baik melalui lisan kita misalnya dengan melafalkan pujian, melalui hati kita dengan mengingat misalnya kekuasaan dan kebijaksanaan Allah, melalui fisik kita dengan menaati ya aturan Allah gitu ya. Jadi di sini Allah berfirman bahwa jika kalian mengingatku, aku pun pasti akan ingat kepada kalian gitu ya, dengan melimpahkan pahala, dengan memberikan pertolongan, dengan memberikan kebahagiaan baik di dunia pun di akhirat. Nah, jadi kita harus banyak berzikir, mengingat Allah, karena ketika kita mengingat Allah, pasti Allah akan mengingat kita dengan melimpahkan pahala, ngasih pertolongan, memberikan kebahagiaan baik dunia maupun akhiratnya. Nah, kalau dalam hadis riwayat Tabrani ya, siapa yang ingin bersenang-senang di taman surga, perbanyaklah zikir kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah akhlak terhadap Allah juga. Nah, di sini bertawakal ya, bertawakal. Tawakal itu bahasa Arab ya, mewakilkan atau menyerahkan. Nah, jadi agama Islam sendiri kan berserah diri ya sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Nah, jadi ajaran Islam itu, tawakal itu adalah tumpuan akhir ya dalam suatu usaha, atau setelah kita berjuang mati-matian ya, bukan mus-mus tawakal weh can oge berusaha belum berjuang misalnya. Jadi sampai titik darah penghabisan kita berjuang, berusaha. Nah, adapun hasilnya kita bertawakal ya, tumpuan terakhir dari suatu usaha atau perjuangan. Jadi tawakal itu intinya menyerahkan diri kepada Allah setelah kita berjuang, setelah kita melakukan sebuah usaha semaksimal mungkin. Nah, kemudian selanjutnya adalah tawadhu ya. Nah, ini juga akhlak kita terhadap Allah. Nah, jadi akhlak terhadap Allah itu tawadhu, yang rendah hati ya.
Kalau dalam istilahnya tawadhu itu sikap merendahkan hati baik di hadapan Allah maupun sesama manusia. Nah, tawadhu kepada Allah itu adalah bahwa kita rendah hati di hadapan Allah, mengakui bahwa diri kita itu rendah, diri kita itu hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa gitu ya. Nah, bahwa dalam surah Al-Furqan, nah ini sudah sangat terkenal ya dalilnya. Kita baca sama-sama. Al-Furqan ayat 63. Nah, di Al-Furqan ayat 63 ini bahwa untuk billahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Tuhan Allah yang Maha Pengasih, alladzina yamshuna, yang mereka berjalan, alal ardi, di atas muka bumi, haunan, dengan rendah hati, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan mereka ya ketika menyapa dengan menyapa ya dengan kata-kata, ketika disapa ya oleh orang-orang bodoh misalnya dengan sapaan yang menghina, maka ibadur rahman itu akan menjawab qalu salama. Jadi akan mengucapkan salam. Nah, jadi di sini bahwa ciri sifat ibadur rahman, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya, bahwa ibadur rahman, para pengabdi Allah, hamba-hamba Allah yang dari Tuhan Allah yang Maha Pengasih, mereka yang ketika berjalan di muka bumi ini rendah hati ya, tanpa dibuat-buat, berjalannya secara wajar, tidak menyombongkan diri dalam sikap, dalam tindakan, tahu bahwa sikap hal itu ya tidak terpuji dan akan mengakibatkan hal yang negatif misalnya. Dan ketika orang-orang bodoh yang tidak tahu tentang nilai sosial kemasyarakatan menyapa mereka dengan kata-kata hina, dengan kata-kata kasar, mereka tidak membalasnya dengan ucapan yang sama gitu ya, namun dengan penuh sopan, penuh rendah hati mereka mengucapkan salam, yang berarti mudah-mudahan kita berada dalam keselamatan, damai, sejahtera. Nah, Nabi Muhammad sudah memberikan contoh sendiri ya, bahwa semakin dikasari, Nabi itu semakin dikasari, beliau itu semakin santun, beliau itu semakin arif, beliau itu semakin bijaksana. Nah, ini ya, bahwa subhanallah ya, bahwa tawadhu kepada Allah itu intinya merendahkan hati di hadapan Allah, mengakui bahwa diri kita itu rendah, diri kita itu hina di hadapan Allah gitu. Apa sih yang harus kita sombongkan gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah bersyukur. Nah, ini bersyukur di sini ya, diantaranya definisinya adalah bisa syukur itu di ucapan, bisa sikap, perbuatan ya, misalnya terima kasih sama Allah, misalnya pengakuan yang tulus atas nikmat dan karunia yang diberikan, misalnya bahwa dalam salah satu Sayyidul Istighfar kita mengakui ya bahwa abu ulaka bi ni'matika alayya, abu ulaka bi ni'matika alayya, kita mengakui bahwa nikmat yang sudah kita terima gitu ya dari Allah gitu ya, wa abu bi dzambi ya, dan kita mengakui bahwa dosa ya yang kita lakukan sama Allah gitu ya, fakfirli, kita mohon ampun sama Allah gitu. Jadi intinya bersyukur itu kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur dengan pengakuan yang tulus atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan. Jadi bersyukur kepada Allah itu suatu cara kita menerima segala sesuatu dengan penuh ikhlas ya, dengan penuh ikhlas dan tanpa rasa terpaksa ataupun mengeluh. Nah, di sini ada 9 sifat syukur ya, menurut Kiai Haji Arifin Ilham ya, Allahu yarham. Beliau menyampaikan ada syukur qalbiyah, ada syukur akal, ada syukur jasad, ada syukur telinga, ada syukur tangan, syukur kemaluan, ada syukur mata, syukur perut, syukur kaki. Nah, jadi semuanya itu berterima kasih sehingga tidak dilakukan hal-hal yang di luar keridhaan Allah gitu ya. Baik kita menggunakan jasad kita, telinga kita dipakai untuk mendengarkan hal yang Allah suka ya, tangan kita ya, kemaluan kita, misalnya mata, perut, kaki, semuanya itu seluruh potensi yang Allah kasih itu adalah dilakukan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah di sini, ini adalah atas aranehnya saya ada bahasan. Yang selanjutnya adalah taqarrub kepada Allah. Dah, bahwa taqarrub kepada Allah itu intinya setiap aktivitas, taqarrub itu kan mendekatkan ya artinya. Setiap aktivitas yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah, baik misalnya melaksanakan kewajiban, misalnya melaksanakan amalan sunnah, misalnya kan ada dalam hadisnya ya bahwa ketika ada seorang hamba yang dia mendekatkan diri sama Allah ya, baik dengan hal-hal fardu ya yang difardukan seperti sholat, zakat misalnya, ataupun hal yang disunahkan, maka hatta
yuhibbahu ya, sampai Allah mencintai hamba tersebut. Maka ketika sudah sampai level itu, maka insya Allah gitu ya, matanya akan dibimbing kepada hal-hal yang Allah ridho ya, langkah kakinya, tangannya. Nah, mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang seperti ini. Nah, kemudian cakupan taqarrub itu seluruh aktivitas muamalah gitu ya, akhlak gitu ya, maf'umah yang berkaitan dengan makanan ya, malbusat berkaitan dengan pakaian, bahkan ukubat ya, sanksi di dunia ataupun di negara Islam gitu ya. Nah, jadi dalam hadis kursi tadi ya, bahwa tiada bertaqarrub mendekat kepadaku seorang hamba dengan sesuatu yang lebih kusuka daripada menjalankan kewajibannya. Nah, jadi tadi yang sampaikan ya, bahwa ketika kita terus mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ibadah kita ya, baik yang sunnah ataupun yang wajib, sehingga Allah mencintai kita. Mudah-mudahan kita, pandangan kita, penglihatan kita, langkah kita, semuanya itu dibimbing oleh Allah gitu ya, dengan yang Allah ridho gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah taubat. Nah, di sini taubat itu berasal dari kembali ya, maknanya tabayatubu tauban, artinya kembali. Nah, bahwa maksudnya kembali dari dosanya, berpaling dan menarik diri dari dosa. Secara syar'i, secara syariat, taubat itu adalah pokoknya meninggalkan dosa karena takut sama Allah gitu ya, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiat, bertekad kuat untuk tidak mengulangi, memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Geningan ada ya dalam salah satu surah, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, jadi walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang ketika berbuat fahisyah, berbuat keji ya, zakarullah. Wa idza fa'alu fahishatan ya, zakarullah, segera mengingat Allah gitu ya. Wastaghfaru lidzunubihim, minta ampun sama Allah langsung gitu ya. Jadi orang mukmin itu ketika dia berdosa kemudian sari'u ya, bercepat ya, kemudian ketika berbuat wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Nah, jadi ketika mendolimi diri sendiri, ketika berbuat dosa langsung ingat sama Allah gitu ya, kembali. Ini menurut Imam Al-Ghazali, tobat itu ada tobatan nasuha ya, nafsul mutmainnah. Nah, ini benar-benar tobat yang nasuha gitu ya, yang murni, tobat yang sebenar-benarnya, bukan hanya tobat samal gitu ya, tapi betul-betul taubatan nasuha gitu ya, nafsul mutmainnah. Kemudian ada di sini juga nafsul lawamah ya, hanya menyesali misalnya. Kemudian ada nafsul musawwalah, ada nafsu ammarah. Nah, di sini bahwa syarat taubat itu supaya kita diterima taubatnya, maka 3 hal ya. Harus menyesal, betul-betul menyesal ya, misalnya kita menyesal dengan dosa yang kita lakukan. Kemudian berhenti dari dosa, bukannya sekedar menyesal, misalnya ulah menyesal tetapi masih dilakukan misalnya. Dan bertekad untuk tidak mengulangi. Kita berazam untuk tidak mengulangi dosa yang kita lakukan. Nah, di sini masih banyak juga ya, misalnya taat terhadap perintah Allah, tentu saja ya, ini dalam surah An-Nisa ya, ayat 65. Nah, tadi dalam surah An-Nisa ayat 65 diantaranya sebentar, ayat 65. Nah, diantaranya bahwa salah satu akhlak kita kepada Allah, harusnya ini yang pertama ya, bahwa An-Nisa 65 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nah, bahwa betul-betul etika ya, etika atau akhlak sama Allah itu pokoknya mentaati segala perintah Allah gitu ya, bahwa Allah yang memberikan segala-galanya, bahwa ketaatan kepada Allah itu adalah konsekuensi keimanan seorang muslim ya kepada Allah. Jadi tanpa adanya ketaatan, maka ini merupakan salah satu indikasi tidak adanya keimanan. Nah, bahwa dalam hadisnya ya dikuatkan tentang bagaimana kita harus benar-benar mentaati Allah dan Rasulullah. Nah, jadi bedanya antara orang munafik dan dengan orang beriman ya, bahwa Rasulullah SAW di sini bahwa betul-betul ya, kan ayat tadi itu menjelaskan bahwa Rasul itu diutus itu untuk ditaati, dan tobatnya orang-orang munafik ya dapat diterima dengan syarat harus melalui permohonan Nabi kepada Allah. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa
makna yang terdalam dari ketaatan kepada Rasul, maka demi Tuhanmu yang Maha Pengasih, kan artinya yang Maha Penyayang, mereka pada akhirnya tidak beriman dengan iman yang sesungguhnya yang dapat diterima Allah, sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan atau masalah yang tidak jelas dalam pandangan mereka, sehingga kemudian mereka tidak ada rasa keberatan dalam hati terhadap putusan yang kau berikan dalam keduanya sebagai hakim. Nah ini ya, tadi tawakal sudah ya, kemudian tanggung jawab. Etika yang selanjutnya adalah kita sebagai seorang muslim kepada Allah punya rasa tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan, karena pada hakikatnya kehidupan ini merupakan amanah dari Allah. Oleh karena itu seorang mukmin senantiasa meyakini apapun yang Allah berikan kepadanya itu adalah amanah yang nanti akan dipinta pertanggungjawaban gitu ya, bahwa kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, bahwa akan dipinta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya sih ya. Nah jadi seperti itu juga etika kita yaitu akhlak terhadap Allah. Kemudian ridho terhadap ketentuan Allah ya, bahwa akhlak berikutnya kita terhadap Allah adalah ridho terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan ya. Misalnya dilahirkan dari keluarga yang berada, atau dia yang dilahirkan dari keluarga tidak mampu, atau bentuk fisik yang seperti ini atau hal-hal lain, pokoknya waridho bima qasamallahu lak. Padahal pada hakikatnya kan sikap seorang muslim senantiasa yakin terhadap apapun yang Allah berikan, baik kebaikan apapun keburukan ya, bahwa semuanya diterima dengan sebaik-baiknya. Ini ada salah satu hadis yang sangat luar biasa ya, bahwa ajaban li amril mukminin, sebentar. Nah bahwa inilah diantara hadis yang senantiasa menenangkan kita ya sebagai seorang mukmin ya. Subhanallah sekali kalau baca hadis ini adem gitu ya, bahwa kita itu harus menghadapi itu jangan banyak mengeluh ya. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair walaysa dalika li hadin illa lil mu'min in asobathu sarra syakara gitu ya. Nah ini bahwa subhanallah sekali ya, kita ini adalah salah satu keistimewaan orang muslim ya, bahwa ajaban itu artinya sungguh menakjubkan gitu ya. Ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan li amril mukmin ya, keadaan orang mukmin itu, inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya seluruh urusannya itu baik gitu ya orang mukmin. Walaisa dzakali hadin illa mukmin, dan hal ini tidak didapati kecuali pada seorang mukmin. Makanya kita harus bangga menjadi seorang mukmin ya, bahwa in asobathu sarra syakara gitu ya. Ketika mendapati kesenangan senantiasa syakara, bersyukur, fakana khairal lahu, maka itu adalah lebih baik baginya. Wa in asobathu darra, dan ketika mendapatkan kesusahan, sobaro, ia bersabar, fakana khairal lahu, itu pun baik baginya. Nah bahwa hikmahnya ya, kita pokoknya harus senantiasa berhusnuzon sama Allah ya. Setiap ketentuan Allah, apapun ketentuan Allah adalah yang terbaik bagi kita. Kuncinya kita bersabar. Orang sabar akan selalu bisa mengendalikan emosi ya. Jadi dengan mengendalikan emosi kita akan mampu bertahan dalam situasi sesulit apapun tanpa mengeluh ya. Semakin tinggi tingkat kesabaran seorang, maka semakin kokoh dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Dan kita harus yakin Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan ya. Nah jadi seperti itu. Pokoknya tadi ya, pokoknya apapun yang terjadi, ada hal baik kita bersyukur, ada hal yang buruk kita bersabar. Kemudian tadi ya, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tadi ya, bahwa yang tadi walladzina idza fa'alu fahisyatan udah ya. Nah pokoknya obsesi kita adalah keridhaan Allah, bahwa seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah akan punya orientasi itu segala aktivitasnya hanya untuk Allah gitu ya. Pokoknya tidak beramal beraktivitas untuk kecuali untuk ridho Allah, tidak ingin pujian dari apapun gitu ya. Bahkan terkadang untuk mencapai keridhaan Allah itu tersebut ya terpaksa harus mendapatkan ketidaksukaan dari manusia. Jadi konsekuensinya ya, misalnya untuk mendapatkan ridho Allah itu dibenci, misalnya nggak disukai misalnya. Dalam Saudara Rasulullah menggambarkan bahwa barang siapa yang mencari keridhaan Allah ya dengan adanya
kemurkaan manusia, maka Allah akan memberikan keridhaan manusia juga. Dan barang siapa yang mencari ridho manusia dengan cara kemurkaan Allah, maka Allah akan mewakilkan kebenciannya kepada manusia. Jadi apapun pokoknya kita untuk mencari ridho Allah gitu ya. Karena nah ini jadi orientasi kita sebagai seorang mukmin, intinya memohon ridho Allah. Tadi ya sudah ya, ini merealisasikan ibadah hanya kepada Allah ya, bahwa baik mahdoh ataupun goir mahdoh gitu ya, pokoknya hayatuna kulluha ibadah, seluruh aktivitas kita adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Pokoknya segala aktivitas kita, gerak-gerik kita, kehidupan sosial kita, berjamiah kita ya, semuanya adalah ibadah yang kita lakukan sebagai seorang muslim terhadap Allah. Sehingga ibadah itu tidak hanya mahdoh saja yang kayak saum, sholat, haji, tapi betul-betul misalnya bermasyarakat kita ya, bagaimana kita menolong misalnya sesama manusia, kepada tetangga, misalnya kepada teman. Nah kemudian di sini ya banyak membaca Al-Quran. Ini juga akhlak yang harus dilakukan oleh seorang muslim terhadap Allah ya, dengan memperbanyak bacaan dan mentadabburi Al-Quran. Ya, seorang yang mencintai sesuatu tentu akan banyak dan sering menyebut gitu ya. Demikian juga seorang mukmin ketika mencintai Allah, tentu ia akan selalu menyebut-nyebut asma Allah dan senantiasa akan membaca firman Allah gitu ya. Apalagi kalau kita ketahui keutamaan Al-Quran itu seperti apa ya, bahwa khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah manusia terbaik dalam pandangan Allah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kembali gitu ya. Pokoknya baca Al-Quran, iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabihi, akan memberikan syafaat ya kepada pemiliknya gitu ya. Apalagi kemarin kita bahas ada iqra'uz zahrawain, baca dua yang cemerlang itu surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, Al-Imran, nanti itu di hari kiamat akan seperti awan atau seperti burung yang menaungi kita gitu. Kalau kita konsisten misalnya, ada beberapa keistimewaan di antara surah ya. Apalagi misalnya surah Al-Imran, surah Al-Baqarah ya, ketika kita ya konsisten baca, nanti ketika di hari kiamat, di mana pada padang mahsyar kita panas ya, matahari hanya beberapa mil, semuanya bermandi keringat, ada yang selutut, ada yang sampai mulut, ada yang kekerelepan gitu ya. Nah bagi orang-orang yang rajin baca Quran, nah itu ya, nah insya Allah nanti apalagi tadi ya keistimewaan Al-Baqarah dan Ali Imran itu akan berbentuk seperti makhluk yang menaungi kita gitu ya, sehingga tidak kepanasan misalnya. Nah kemudian selanjutnya adalah akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini diantaranya macam-macam akhlak kepada Rasulullah, ada menghidupkan sunnahnya, taat, membaca sholawat, mencintai keluarga Nabi dan lain sebagainya. Di antaranya menghidupkan sunnah. Sini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menerangkan bahwa kita sebagai umat muslim diperintah untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang beliau wariskan. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkan, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun ya. Man sanna sunnah hasanah ya. Nah mudah-mudahan kita juga mampu menghidupkan sunnah ya, misalnya memberikan contoh nih, misalnya di lembur ya, ini sunnah dari Rasulullah ketika diikuti oleh tetangga-tetangga kita ya, jamaah kita. Nah alhamdulillah kita dapat pahala ya, tidak dikurangi sedikit pun dari orang yang mengamalkan. Kemudian taat tentu saja ya, selain taat kepada Allah kita pun harus mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam surah An-Nisa ya, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah dan umat muslim juga harus taat kepada ulil amri ya, bahwa tentu saja ulil amri yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Tetapi ketika menyuruh kepada hal-hal yang bisa melalaikan kewajiban ya, misalnya bisa melalaikan kewajiban atau bisa melalaikan taat kepada Allah, atau menyuruh sesuatu yang melanggar aturan, maka tidak boleh menaatinya. Bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf ya, la ta'ata fi maksiatil khaliq ya, bahwa tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam maksiat terhadap sang khaliq. Nah misalnya ketika terjadi perbedaan pendapat ya di antara kaum muslimin atau di antara mereka ya dengan uli amri atau sesama uli amri, maka wajib ya farudduhu ilallah,
wa rasul gitu ya. Maka kembalikan percaya kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian membaca sholawat dan salam. Jadi sholawat itu kan artinya doa, seruan kepada Allah. Jadi membaca sholawat untuk Nabi itu maksudnya adalah mendoakan gitu ya. Jadi memohonkan berkah kepada Allah untuk Nabi dengan ucapan atau pernyataan, misalnya mengharap semoga beliau ya sejahtera, semoga Nabi Muhammad beruntung, tidak kekurangan, keadaannya tetap baik, tetap sehat gitu ya. Nah, jadi membaca sholawat itu harus disertai dengan niat, dengan sikap hormat kepada Nabi. Jadi orang yang membaca sholawat untuk Nabi disertai dengan niat dan didasari rasa cinta ya kepada beliau. Dengan itu juga harus yang masyru ya, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Misalnya jangan, kan ada juga sholawat-sholawat yang misalnya kayak ada tawasulnya, misalnya gitu, harus hati-hati ya, bahwa seseorang ketika baca sholawat tidak disertai dengan niat dan perasaan hormat kepada Nabi, maka timbangannya tidak lebih berat ketimbang selembar sayap. Jadi Nabi bersabda, sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niatnya gitu ya, bahwa ada 3 perkara yang timbangannya tidak lebih berat dari selembar sayap itu. Sholat yang tidak disertai dengan kehusyuan, tidak tunduk dan khusyuk. Zikir dengan tidak sadar, misalnya Allah tidak akan menerima orang yang hatinya nggak sadar, misalnya hanya di lisan saja, misalnya apalah ilalala, tetapi misalnya kemana, misalnya membaca sholawat untuk Nabi tidak disertai dengan niat dan rasa hormat. Nah ini ya diantaranya. Kemudian mencintai keluarga Nabi, bahwa Rasulullah bersabda, wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan ya, taraktu fikum amrain lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnah Rasulih. Nah ini ya, bahwa diantaranya tadi yang tentang fanatisme ya nggak usah dibahas, ini malah kemudian nah jangan, tetap di sini maksudnya berziarah di sini terbagi 2 ya, ada ziarah yang syariat, ada ziarah yang berbentuknya bid'ah. Tapi ziarah di sini maksudnya bahwa kita juga ya ke raudhah ya, misalnya ketika kita umroh ya, misalnya berziarah, berkunjung, mendoakan gitu ya, bukan jadi mengingat kematian, misalnya bukan minta doa kepada yang sudah meninggal, kalau itu mah bid'ah gitu ya. Nah kan pada awal sejarah Islam yang namanya ziarah itu diharamkan bagi laki-laki ataupun perempuan karena khawatir goncang keimanan. Tetapi ketika akidah umat Islam sudah kuat, fazuruha kata Nabi ya, maka berziarahlah, karena ini ada tuzakirul maut gitu ya. Nah kemudian sebentar ini langsung saja ke sini, langsung ke sini sedikit lagi. Nah ini mana, nah ini langsung ke sini lah. Nah di antara akhlak terhadap Rasulullah tadi ya, ikhlas beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ya dalilnya di Al-Baqarah ayat 285, bahwa amana Rasul telah beriman bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Kulun amana billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini ya, bahwa semua beriman kepada Allah, pada malaikat, kitab, rasul. Mereka mengatakan la nufariku, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain ya dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat gitu ya. Dan berdoa ghufranaka, ampunilah kami ya Allah, rabbana wa ilaikal masir, kepada engkaulah tempat kembali. Ini ya, bahwa betul-betul sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kemudian sama ya, ini juga di surah Al-A'raf, bahwa qul ya ayuhan nas ini Rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billah wa rasulih an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billah wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Ini bahwa pokoknya intinya berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulullah, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Ikutilah dia supaya kalian mendapat petunjuk. Kemudian di hadis yang lain ya, bahwa
An Abi Hurairah, hadis diterima dari Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwa Rasulullah SAW ya, suila ditanya, ayul amal afdol, ayul amal afdol, bahwa manakah amal manakah yang afdol, yang paling utama. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, imanun billah, beriman kepada Allah, wa rasulih, dan kepada rasulnya. Kila, kemudian ditanya lagi, summa madza, kemudian apa lagi? Qala al jihad fi sabilillah. Kila, kemudian ditanya lagi, summa madza, kemudian apa lagi? Hajjun mabrur, haji mabrur. Jadi bahwa beriman kepada Allah dan Rasulullah itu adalah amalan yang paling utama. Nah, kadang kita ya, kalau beriman sama Allah mah kita agak terasa ya, misalnya dengan sholat kita, dengan berbagai ritualitas zikrullah kita. Tapi kalau iman kepada Rasulullah, kadang kita ya misalnya berapa kali nih hari ini kita bersolawat kepada Nabi nih, ibu-ibu berapa kali solawat hari ini kepada Rasulullah gitu ya. Berapa hadis yang kita baca di minggu ini nih, bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Terkadang kita agak-agak gimana ya kepada iman kepada Rasul itu tidak seperti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan alhamdulillah ya di Persisri itu kita selalu dijaga ya, minimalnya baca hadis itu seminggu berapa kali, karena kita kan mengkaji juga ya dan sebagainya. Nah, kemudian membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah, ini juga bentuk iman kita kepada Rasulullah. Bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim tadi ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersolawat untuk nabi. Tadi ya sudah didefinisikan solawat seperti apa. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang beriman ya ucapkan solawat dan ucapkan salam penghormatan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang lain juga ya ada, kalau tadi ayat ya, di sini Anas bin Malik menyampaikan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu asyra salawatin wa huttat anhu asyru khatayatin wa rufi'at lahu asyru darajat. Man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyra salawat, maka Allah akan bersalawat baginya 10 kali. Wa hutat anhu asyru khatayat, dan dihapus ya, digugurkan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyru darajat, dan ditinggikan baginya 10 derajat atau tingkatan di surga nanti. Hadis riwayat Nasa'i. Kemudian ini juga ada salah satu hadis ya, bahwa an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an qila ya Rasulullah amma salam alaika faqad arafnahu, bahwa kata Ka'ab bin Ujrah ya, bahwa ketika ditanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami sudah tahu salam kepadamu ya, kalau assalamu alaika ya Rasulullah itu mata paham gitu ya. Fa kaifas shalah, maka bagaimana cara kami bersolawat alaika kepadamu? Qala ya, kemudian beliau menjawab, Qulu, maka ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini ya yang hadis riwayat Bukhari. Jadi bersolawatnya jangan yang macam-macam aneh-aneh gitu ya. Misalnya ini yang masyru', misalnya diantaranya seperti ini. Minimalnya ketika disebutkan Nabi Muhammad, kita sudah refleks sallallahu alaihi wasallam, karena sebakhil-bakhilnya orang, sepelit-pelitnya orang ketika diucapkan nama Nabi maka tidak mengucapkan sholawat. Jadi harus sudah refleks ya, misalnya jamaah Persisri ketika kita misalnya mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah bosan. Kemudian di sini juga ini tadi ya, membaca sholawat dan salam. Pokoknya intinya Rasulullah SAW bersabda, aktsirus sholah, perbanyak kalian baca sholawat alayya kepadaku yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, walailatal jumu'ah, dan malam Jumat. Faman sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Nah ini kalau ini hadisnya hasan ya, memperbanyak sholawat. Nah disini raghiba an furajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya, sungguh celaka
Nah, tuh raghiba anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh celaka orang yang disebut namaku di sisinya tapi ia tidak bersolawat untukku gitu ya. Ketika disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, refleks ya kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat dan patuh kepada Rasulullah ya, tadi ini udah ya, An-Nisa ayat 59. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Taatilah Allah, Rasulullah, ulil amri ya. Ketika berbeda pendapat, maka kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada Rasulullah sunnahnya. Nah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Nah, wa atiullah wa rasulullah alakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulullah supaya kalian diberikan rahmat. Sama ini ya, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, bahwa barang siapa yang taat Allah, Rasulullah akan bersama dengan orang yang dianugerahi nikmat. Nah ya, akan bersama dengan para nabi, para sidikin, orang yang mati syahid, orang soleh. Nah, mereka adalah teman yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian sama ini juga ya, pokoknya sami'na wa ata'na ya, kami dengar, kami patuh ya, pokoknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, la yu'minu ahadukum. Nah ini ya, bahwa salah satu hadis ini dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa. Nah ini ya, bahwa sahih ya menurut Imam An-Nawawi. Nah, kemudian tentu saja ya mencintai Rasulullah. Nah, di sini dalam surah At-Taubah ya, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijarah wa takhshawna kasadaha wa masakin taradawna ahabu ilaikum minallah wa rasulih. Nah, bahwa jika bapak-bapak, anak-anak, saudara, istri, keluarga, harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan, tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai di Allah dan Rasulnya, dan dari jihad di jalan Allah, maka tunggulah, kata Allah ya, bahwa tarabbasu, tunggulah hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah datangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan beri petunjuk pada orang yang fasik. Hati-hati ya, kita lebih mencintai anak, bapak, saudara, istri, harta, perniagaan, tempat tinggal ya, lebih dicintai daripada Allah dan Rasulullah. Tarabbasu, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Nah ini ya, bahwa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang ya, ketika kata Rasul ya, sehingga aku lebih dicintai daripada anaknya, aku lebih dicintai daripada orang tuanya dan seluruh manusia. Maka kita tempatkan Rasulullah ya, dan tidak menentangnya gitu ya. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Nah, ini jangan sampai menentang Rasul ya. Nah, yang sudah jelas kebenarannya. Bersedekah sebelum berdialog dengan Rasulullah. Nah, ini ya, bahwa ya yuhalladzina amanu, orang beriman, iza antas itu asa panjang tanya ya, terus tidak mengeraskan suara ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabi, jangan pernah meninggikan suara ya di atas suara nabi. Isinya ini hapus amalannya ya, misalnya kan ini para sahabat lamun nyampur Rasul pernah ya, misalnya dalam sebelum nuzul itu, ya Muhammad ukhruj, wahai Muhammad keluar misalnya. Nah itu nggak boleh itu ya, bahwa antah batu a'malukum wa antum la tash'urun, itu akan menghapus amalan dan mereka tidak menyadarinya. Kemudian tentu saja mengikuti suri teladan hidup Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah ya, bahwa kemarin kita membahas tentang syama'il Muhammad ya. Kita sebagai suri teladan Nabi harus tahu. Jangan sampai tidak tahu misalnya kehidupan ummahatul mukminin ya. Kita selain punya ibu kandung, kita juga punya ibunda orang-orang mukmin, istri Nabi yang 9, yang 11 itu siapa saja, apa yang kita teladani, anak Nabi, cucu Nabi, kemudian kehidupan Rasulullah ya, keistimewaan Rasul apa saja,
nama-nama Rasul apa saja dan berbagai halnya gitu ya, supaya kita betul-betul meneladani Rasulullah SAW. Nah mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf ya, ini saya juga baru baca sekarang ya, jadi sama-sama kita baca bersama. Tapi mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil oleh ibu-ibu semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Kak Ibu Penti nutus maparin materi akhlakna painten duanya nodina wengi ieu kaiji akhlak terhadap Allah aya nu kacatet sampai 10 poin akhlak terhadap Allah, anu saterasna akhlak kepada Rasul tercatat 5 poin. Aya waktu painten bunyi kirang langkung 10 menit supados teu wengi teuing bilih bade anu ditaroskeun ka Bu Penti terkait akhlak terhadap Allah dan akhlak terhadap Rasul. Mangga Bu. Saha? Abdi naroskeun. Mangga. Mangga. Langsung Abdi, ya Bu. Mangga langsung Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada naroskeun ieu perkawis naon bentena tahadus binikmah sareng tasyakur binikmah. Bentena tahadus binikmah sareng margi sok pagentos wae geuningan tasyakur we tara disebat-sebat tahadus binikmah. Nu kaduana naon bentena tahadus binikmah sareng ria. Ya benten atuh eta mah. Hampir sama Bu. Dina perkawis eta sok naon nemong-nemongkeun kabungah geuningan dina di videokeun geuningan kitu kan eta susah ngabentenkeun ieu teh tahadus binikmah nemongkeun kabingah atau napi ria kitu nya Bu eta tah. Pilih itu ria kitu teh kitu padahal mah tahadus binikmah eta teh. Ari ria mah Bu da urusan hate nya sesah menteuna. Ari tahadus mah memang kabu dokter Penti nu ngawalerna. Mangga Ibu. Nemongkeun kabungah sareng ria kan hampir pacaket gitu. Moal teu sami Bu ria sareng tahadus binikmat benten. Kayak langkung jelasna ku pematerina langsung panginten sok sanaos. Ieu lebetna tasyakur teh tadi akhlak ka Allah nya. Akhlak ka Allah. Mangga Bu Penti. Iya. Langsung we diwaler teu ditampung. Naon bentena tahadus binikmat sareng ria. Terus naon bentena tasyakur binikmat sareng tahadus binikmat. Baiklah. Nah, kayak aku Bu Apong dilengkepannya. Jadi intinya Ibu kalau ria atau tahadus binikmah itu jadi hati, sebenarnya hati yang menjadi penentu itu, bahwa yang tahu ya orang tersebut ya apakah misalnya kan tahadus binikmah itu sunnah ya, misalnya kalau ria itu dilarang, kalau tahadus binikmah mah sunnah ya, kalau ria itu dilarang dan sifat tercela misalnya, bahwa diantaranya kan kita itu harus bersyukur ya, misalnya untuk tentang perbedaannya misalnya apakah itu termasuk tahadus binikmah atau ria misalnya, dalam kalau kita kembali dulu kepada itu kan bagian dari syukur ya, bahwa syukur itu intinya hakikoh fil ubudiyah wa huwa zuhur athar nikmatillah ya, bahwa intinya hakikat syukur itu dalam bentuk ibadah adalah nampak nikmat Allah di lisan hambanya dalam bentuk memuji, mengakui gitu ya, dan syukur itu bahwa kita syukur, dan antara syukur ataupun tadi tahadus gitu ya, bahwa kembali kepada hatinya masing-masing. Di antaranya kalau dibedakan dulu antara tahadus itu menceritakan, kan kita teh tahadusnya menceritakan atau menampakkan yang diberikan Allah ya sebagai bentuk rasa syukur.
Dan tujuannya hati kita itu untuk mengingatkan orang lain juga bersyukur gitu ya, untuk meneladani kebaikan itu gitu ya. Kan dalam surah Ad-Duha, fa amma bi ni'mati rabbika fahadis, bahwa terhadap nikmat Tuhanmu itu harus kamu sebutkan gitu ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, dan terhadap nikmat Tuhanmu itu hendaklah kamu sebutkan gitu. Cuma memang sunnah ya di surah Ad-Duha. Sementara kalau tasyakur bi nikmah mah itu mah yang lebih umum Ibu. Jadi lebih umum itu mah rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah ya, melalui hati kita, lisan kita, perbuatan kita. Di mana tahadus bi nikmah itu salah satu bentuk dari syukur nikmat. Jadi lebih umum syukur nikmat dibanding tahadus bi nikmah. Adapun misalnya perbedaannya, kalau tahadus bi nikmah mah tindakannya spesifik ya, menceritakan nikmat dengan niat supaya orang lain itu termotivasi gitu ya, supaya orang lain itu meneladani kebaikan kita misalnya, supaya orang lain itu sama mengagungkan Allah misalnya. Tapi kalau tasyakur bi nikmat, ini mah konsepnya lebih luas, pokoknya rasa syukur secara keseluruhan, di mana tahadus bi nikmat itu adalah salah satu cara wujud syukur kita gitu. Pokoknya aspek yang terpentingnya bedanya dengan ria, yang pertama adalah niatnya harus benar misalnya ya, bahwa memang tujuannya itu adalah untuk memuji Allah, bukan untuk mencari pujian manusia atau merasa bangga atau merasa ria, merasa ujub, kan beda. Jadi tanya saja saldo miro, katanya hati nuranimu, apakah ingin menceritakan itu niatnya ingin dipuji orang atau betul-betul niatnya lillah misalnya untuk memuji Allah gitu ya. Jadi intinya yang pertama, kita sudah pernah tentang pokoknya segala sesuatu innamal amalu biniat, pokoknya Ibu, segala sesuatu tergantung niat. Tadi kan wa innamal likulli imri'in manawa. Nah, jadi niatnya harus benar. Yang pertama untuk membedakan apakah ria atau itu tahadus bin ni'mah atau syukur nikmah. Kemudian untuk menginspirasi, jadi menceritakan kebaikan dan nikmat itu tulus gitu ya, tergerak untuk melakukan itu supaya jadi agar tergerak untuk melakukan orang lain itu seperti yang kita lakukan gitu ya, bukan untuk menakuti atau membuat iri misalnya. Kemudian konteksnya harus sesuai gitu, jadi penting untuk dipertimbangkan situasinya dan audiensnya supaya tidak menjadi pamer gitu atau tidak menimbulkan hasud misalnya. Jadi harus konteksnya harus sesuai gitu. Kalau konteksnya nggak sesuai misalnya, ya itu mah berarti kayak pamer gitu ya. Nah, misalnya contoh penerapan tahadus bi nikmah, misalnya menyampaikan alhamdulillah, misalnya alhamdulillah saya bisa mencapai ini karena kemudahan dan pertolongan dari Allah. Misalnya ketika kita mencapai apa misalnya. Kemudian melakukan sedekah secara terang-terangan dengan niat yang baik untuk memotivasi orang lain supaya ikut bersedekah misalnya ya. Yang tahu itu hati nurani kita, apakah kita mencontohkan sedekah itu lillah karena Allah atau misalnya ingin dipuji misalnya. Kemudian menjelaskan usaha dan perjuangan yang dilakukan orang lain ya, supaya terinspirasi dan termotivasi untuk meraih hal serupa. Ya diantaranya seperti itu Ibu. Jadi intinya kumaha niat, kumaha hate itu nama. Tanya hati nurani saldo miroka, tanya hati nurani kita, apakah niatnya karena Allah atau memang kita ingin pamer atau ingin dipuji sama orang. Ya, hatur nuhun sekap Bu Ilah, hatur nuhun ti Cisurupan parantos ngajengkeun patarosan. Bu Penti oge hatur nuhun parantos ngawaler intina mah panginten duanana ge ari tahadus mah perbuatanana, ari ria mah panginten amal hatina. Amal hati mah tiasa anu meunteun hiji jalmi oge kecuali Allah. Urang tiasa wae kabatur nyebut ria padahal mah wallahu alam, atau mungkin wae nyebatkeun urang mah ikhlas, piraku aya ikhlas di wartos-wartos eta mah ikhlas ridho. Ria eta mah sadayana perbuatan hati nu teu tiasa dipenteun secara dohiriyah gitu. Mangga nu sanes deui panginten sajalmi deui weh supados teu wengi teh. Jazakallah khair. Amin. Iya. Kumaha cekap Bu? Terus cekap sih mah terus tararunnya Bu. Ibu di paroto heula. Mangga. Lupa. Mana wajah-wajahnya Ibu Komala, Ibu Nur Hayati, Wajah-wajah lelah, Bu. wajah-wajah lelah. Siap. 1 Oh iya, setan. 2 kalau sekedap irada loading 1 2 3 atos kumaha bapong da teh harus denya
Karos. Alhamdulillah. Kita kawalan Tetap. menang lagi. Mohon. Alhamdulillah materi PA kanggo dinten ieu wengi ieu paintes rengse ahlak mah aya sababaraha kali di pertemuan insyaallah kanggo mingon payun masih kene kaitan ibadah nanging lanjutan nu kaitanna sareng bid'ah. Para ibu sadayana hatur nuhun kana perhatosanana